Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz, dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor. Izinkan kami menyampaikan tentang rencana, program dan kegiatan pembelajaran semester materi etika bisnis syariah. Materi etika bisnis syariah merupakan materi wajib program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor yang ada di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah etika bisnis syariah membahas akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan berbasis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan dan menjalankan aktivitas bisnis yang tidak bertentangan. Pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup konsep etika bisnis syariah, prinsip dan implikasinya dalam etika bisnis syariah, CSR dalam etika bisnis syariah, perlindungan konsumen dalam etika bisnis syariah, mengatasi konflik etis dalam etika bisnis syariah. Mata kuliah etika bisnis syariah memiliki capaian pembelajaran lulusan, yaitu 1. Menguasai ilmu ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah secara umum. 2. Mampu menganalisa praktek bisnis dan kewirausahaan syariah dengan hukum Islam. Mata kuliah etika bisnis syariah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep dasar etika bisnis syariah. 2. Mahasiswa mampu menganalisa aktivitas muamalah dengan konsep dasar etika bisnis syariah. 3. Mahasiswa mampu merefleksikan etika bisnis syariah. Pembahasan materi dalam mata kuliah etika bisnis syariah ada 14. Yang pertama, konsep etika bisnis dalam perspektif syariah. 2. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implikasinya dalam etika bisnis. 3. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dalam etika bisnis syariah. 4. Transparansi dan akuntabilitas dalam etika bisnis syariah. 5. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi bisnis syariah. 6. Perlindungan konsumen dalam etika bisnis syariah. 7. Etika dalam pengelolaan keuangan dan investasi syariah. 8. Mengatasi konflik etis dalam bisnis syariah. 9. Etika pemasaran dan promosi dalam bisnis syariah. 10. Lingkungan hidup dan etika lingkungan dalam bisnis syariah. 11. Prinsip kepemimpinan dan manajemen dalam etika bisnis syariah. 12. Etika kerja dan hubungan industrial dalam bisnis syariah. 13. Penegakan hukum dan etika bisnis syariah. 14. Pemberdayaan ekonomi dan etika bisnis syariah sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Komponen penilaian dari mata kuliah etika bisnis syariah, yang pertama, kehadiran dan
keaktifan dengan persentase 30%, tugas project dengan persentase 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Adapun materi pembelajaran menggunakan sumber terkini dan publikasi yang saya lakukan. Adapun sistem pembelajaran mengacu kepada delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery dilakukan dengan proses penyampaian materi, lalu interaction dengan forum diskusi, assessment berupa tugas, kuis, atau project, yang juga mengkolaborasikan dengan sistem pembelajaran student center learning. Lalu beban waktu pembelajaran adalah 2 kali 50 menit dan komponen penilaian dilakukan dengan tugas terstruktur, project, resume. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Materi kita adalah etika bisnis syariah. Ya, hari ini kita akan belajar hal-hal baru yang insya Allah akan menarik. Kita akan mulai dengan ada tugas, ada sebuah proyek yang akan disampaikan oleh salah satu dari mahasiswa kita yang memang sudah kita rencanakan. Proyek itu kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implikasinya dalam bisnis. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita sudah pelajari dan yang akan kita pelajari semuanya bermanfaat untuk kita. Naqra sambil masani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nabda bi qiraatil basmalah. Sambil mempersiapkan, saya akan membaca absensi terlebih dahulu. Ya. Tentunya absensi ini sudah berdasarkan sistem informasi akademik. Saya akan cek semua perizinan melalui sistem akademik yang sudah kita miliki di Universitas Darussalam Gontor. Ya, kita mulai dengan Aldi. Ada ya? Gimana kabar antum, sehat? Oke, ya. Kemudian Alif Yusuf Ramadan. Iya. Ada Asfar Galih Ramadan. Ya. Diki Febrian Wahyudi. Ya. Terima kasih. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan secara acak ya ingin coba memantik beberapa hal kaitannya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini sebagai jembatan dan juga pengantar untuk kita masuk ke dalam materi baru yang insya Allah akan dipaparkan oleh kawan kita, ada Fajar dan juga Bagus. Kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implikasinya dalam bisnis. Semua mengetahui tentang dinamika bisnis yang ada di dalam perusahaan. Kemudian hal-hal yang mungkin sangat dekat dengan kita, utamanya adalah UMKM. Tidak kalah pentingnya di dalam kita merepresentasikan sebuah bisnis, tentu kita harus memiliki prinsip-prinsip yang kuat, prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam ekonomi. Siapa yang tahu prinsip-prinsip apakah yang seharusnya ada di dalam kita berbisnis?
Dedi silahkan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada tauhid, sumber daya ekonomi atau benda, Iya. menghindari juga Iya. penggunaan ekonomi yang sesuai dengan syariat. Oke. Prinsip solidaritas dan keadilan. Iya. Dan pemanfaatan sumber daya. Bagus sekali, Zih Anta, Masya Allah. Ya, ada banyak sekali yang disebutkan oleh Dedi tadi, tapi kita bisa mengupasnya satu persatu. Di antaranya adalah prinsip tauhid. Ya, apa yang dimaksud dengan prinsip tauhid? Saya ingin coba bertanya kepada Arif Wicaksana. Silakan. Dalam kualitas dalam sesuai dengan syariat. Baik. Kaitannya, korelasinya dengan ketauhidan dengan bisnis apa ya? Menurut antum kira-kira? Korelasinya antara bisnis dengan tauhid, karena ketika bisnis itu tanpa ada tauhid, maka hal-hal curang dan hal-hal yang harusnya dilakukan bisnis itu akan terjadi. Nah, kalau Islam yang baik, insya Allah jika seorang yang benar, insya Allah hal-hal yang tidak baik itu akan kembali dalam bisnis. Masya Allah, excellent. Ya. Nah, hal-hal yang menarik lainnya kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam dan juga implementasinya dalam bisnis. Ini kita akan dengarkan dari kawan kita yang akan mempresentasikan. Ada Fajar dan juga Bagus. Ya. Bisa dipersiapkan? Antum sudah mempersiapkan ya? Alhamdulillah. Baik, kita akan berikan waktu kepada mereka berdua. Kurang lebih waktunya adalah 7 menit sampai dengan 10 menit untuk mempresentasikan proyek yang sudah dipersiapkan sebelumnya tentunya. Ini akan memantik kita dan juga diskusi lebih lanjut setelah presentasi. Mohon teman-teman semuanya bisa memperhatikan dengan baik, karena setelah itu ada sesi tanya jawab dan saya juga akan coba untuk mereview kembali dengan random, ya, bertanya kepada mahasiswa yang ada di kelas ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Fajar dan juga Bagus untuk mempresentasikan tema hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada siang hari ini saya sebagai presentator pertama Majelis Ekonomi, dan nanti yang kedua adalah saya Muhammad Nabi Saputra, di mana kita akan membawakan judul prinsip-prinsip ekonomi Islam dan implikasinya dalam bisnis. Oke, di sini kita lihat ada beberapa data bisnis yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian ekonomi Islam, dan kedua prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian saya akan belajar oleh saya Bagus Saputra. Yang ketiga dan kelima yang akan membahas tentang tujuan ekonomi Islam. Kemudian implikasi prinsip-prinsip ekonomi dalam bisnis, dan yang kelima adalah prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Oke, kita lanjut presentasinya. Yaitu pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah kerangka keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi jenis ini mengikuti hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian ijma dan yang lain adalah qiyas. Nah, kemudian ekonomi Islam juga adalah suatu sistem keilmuan yang merujuk pada permasalahan ekonomi dan didasarkan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya akan diteruskan oleh materi kedua, yaitu saya Muhammad Nabi Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudara. Jadi sedikit mengenai materi kita terkait pada pagi hari.
memasuki tujuan atau tujuan ekonomi Islam. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh saudara tujuan ekonomi Islam itu seperti apa. Tujuan itu diibaratkan seperti goal yang ingin dituju apabila kita mengaplikasikan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam berbisnis itu. Oleh karenanya tujuan-tujuan itulah yang latar belakangi kenapa ekonomi Islam itu menjadi salah satu terobosan terbaik dan solusi utama di tengah benturan ekonomi konvensional di era modern saat ini. Tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh saudara Fajar bahwasanya tujuan ekonomi Islam itu ada kepemilikan dan sumber daya dan penggunaan sumber daya, kemudian penghindaran riba, kemudian ada keadilan sosial atau al-adil al-sinayat, kemudian ada kerjasama dan transparansi. Next. Yang terakhir itu ada kerjasama dan transparansi. Jadi salah satu goal atau salah satu tujuan dari adanya ekonomi Islam itu aplikasinya itu adanya kerjasama dan transparansi atau saling membantu bahwa membantu untuk mencapai target atau mencapai berbagai tadi itu. Sebagaimana yang telah disebut atau konsep pola kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Next. Kemudian memasuki selanjutnya implikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis. Next. Nah, adapun implikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis itu ada 7 poin. Yang pertama ada prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip larangan riba, prinsip larangan maisir, prinsip larangan goror, prinsip kepemilikan dan pemilikan bersama, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi konsep dasar apa-apa yang dilarang oleh koridor-koridor ekonomi Islam itu dapat dirumuskan dalam 5 kata atau biasa nomenklaturnya kita sebut negeri. Ada maisir, goror, riba dan batin. Nah, oleh karenanya implikasi prinsip ekonomi Islam dalam bisnis apabila ekonomi Islam itu diaplikasikan dan diimplementasikan secara kafah dalam bisnis itu maka akan timbul implikasi atau akibat-akibat yang akan muncul di dalamnya. Sebelum kita menuju ke hal berikutnya, saya ingin memastikan kawan-kawan mahasiswa semuanya memahami apa yang sudah disampaikan. Secara acak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Saya ingin mulai terlebih dahulu ke Arif Wicaksana. Arif, tema apa yang barusan disampaikan oleh kawan kita Fajar dan juga Bagus? Oke, yang lebih tepat adalah prinsip ekonomi Islam dan implikasinya dalam bisnis. Terima kasih. Lalu coba saya ingin bertanya kepada yang di sebelah sana yang pojok, Syuhada. Ya, Syuhada, apa saja prinsip ekonomi Islam ya yang ada di dalam bisnis yang bisa diimplementasikan, bisa diimplikasikan dalam bisnis? Ada prinsip tauhid yang pertama yaitu mungkin menjadi landasan utama dalam baik. Terus ada keadilan. Iya. Ya, dimana ini mungkin untuk semua pembisnis ini memerlukan siapa yang bisa membantu? Sudah ada 3 dari 5, betul? Ya, 2 lagi. Ardian, silakan ya. Bagus, ya. Masya Allah, ya. Terima kasih. Jadi antum semuanya sudah mendengarkan dengan baik, ya. Pertanyaan yang terakhir. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh Ziyad. Kita masuk ke tataran implementasi prinsip ekonomi Islam. Sebenarnya prinsip ekonomi Islam tuh bisa nggak sih diterapkan di dalam dunia bisnis, dan kemudian imbasnya apa atau efeknya apa. Lalu berikutnya adalah bisa nggak kemudian dengan prinsip-prinsip yang sudah
kita terapkan, ya, tentunya prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah atau prinsip ekonomi Islam di dalam bisnis, itu kemudian bisa nggak sih bersaing dengan bisnis yang lainnya? Nah, ada yang bisa merespon? Nah, Arif, silakan coba merespon. Karena bisa nggak diimplementasikan di dalamnya, tentunya sangat bisa. Iya. Tentunya sangat bisa. Yang kedua, imbasnya apa sih ketika kita menggunakan prinsip ekonomi syariah? Imbasnya sangat banyak. Ya. Yang pertama, jelas ekonomi Islam itu sangat stabil, ya. Seperti yang telah terjadi kayak muamalah itu kan sudah terjadi waktu sebenarnya muamalah itu enggak, karena kayak nggak stabil ekonomi, karena dia menggunakan prinsip ekonomi Islam. Kemudian di sini imbasnya adalah keadilan. Jadi seperti yang kita lihat ketika kita menggunakan prinsip ekonomi fungsional, rata-rata yang ada itu yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan prinsip ekonomi Islam, insya Allah nanti akan perkembangannya itu merata. Perkembangannya merata, semuanya dapat. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya, luar biasa. Memang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 3 Universitas Darussalam Gontor ini sangat luar biasa sekali. Ya, ini materi yang sangat etika bisnis syariah banget, saya bilang begitu. Dan juga ini sebagai landasan penting untuk kita bisa menindaklanjuti, untuk kita bisa merefleksikan dalam dunia bisnis. Ya, ini adalah hal yang kaitannya landasan tadinya, kemudian aspek etik yang bisa dan memungkinkan, sangat memungkinkan sudah dijawab oleh rekan-rekan sekalian bahwasanya ini sangat memungkinkan untuk kita implementasikan. Ya, tidak berat. Karena apa? Karena pertama adalah asas tauhid. Kita meyakini bahwa asyhadu an la ilaha illallah, syahadatulillah, ya, bahwasanya ini adalah perintah Allah. Kalau perintah berarti kita harus melakukannya. Ya, dan juga kalau perintah ketika kita melakukannya, ini ada jazanya. Ya, orientasi daripada bisnis itu tidak hanya profit oriented, perlu diingat. Namun, orientasi dari bisnis adalah falah, adalah keberkahan. Apa itu falah? Falah itu mencapai sebuah keberkahan. Ya, mencapai, kalau secara bahasa, secara etimologi kita mengartikannya sebagai itu sebuah kemenangan. Kemenangan di sini adalah kita mencapai ridhonya Allah. Kita sampai kepada ridhonya Allah. Kalau Allah ridhoi bagaimana? Allah sayang pada kita. Kalau Allah sayang pada kita, bagaimana? Tentunya nanti akan kita sebelum meminta pun sudah Allah beri. Ya. Jadi kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah di dunia ini. Orientasi kita, dunia ini adalah jembatan untuk akhirat. Ya, maka berbisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berbisnis yang sesuai dengan ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Keberkahan di dunia, keberkahan juga di akhirat. Masya Allah, banyak sekali yang sudah kita diskusikan. Tidak terasa waktunya sudah ini sangat mepet sekali ya. Namun saya ingin menyampaikan ada hal penting yang ini bisa sebagai acuan di pertemuan yang akan datang, ya, kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya, dari perusahaan tentunya dalam etika bisnis syariah. CSR adalah Corporate Social Responsibility, ya, CSR, atau dengan bahasa lain juga disebut sebagai TJSL. Apa? Ya, apa itu TJSL? Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Bahasa ini adalah bahasa undang-undang. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang yang kaitannya dengan lingkungan, itu akan ketemu tuh bahasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Atau dengan bahasa lain disebut sebagai CSR. Dalam penyaluran zakat, zakat itu secara spesifik disalurkan kepada asnaf. Asnaf ada berapa asnaf? Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Ya, jadi secara spesifik sedekah dalam konteks di sini adalah ya sedekah wajibah, ada sedekah wajibah, ada sedekah nafilah. Di sini adalah zakat yang dimaksud dalam konteks di sini dan dia spesifik sekali. Dia spesifik sekali, disampaikannya harus orang-orang yang benar-benar dia membutuhkan. Nanti ada kajian tersendiri tuh, kebutuhan itu dinilai dari pendapatannya setiap bulan berapa dia, ya dikatakan garis kemiskinan itu ada, ya dan kemudian disampaikan berarti artinya memang sudah tepat sekali. Itu yang pertama, zakat berbasis pengembangan ekonomi penyaluran. Ya, biasanya dalam dana-dana sosial itu sekarang yang ada di lembaga filantropi Islam, maka dia orientasinya tidak hanya memberikan sejumlah dana aja, tapi dia juga berupa proyek, dia berupa pengembangan masyarakat. Yang diberikan adalah gerobaknya, yang diberikan adalah ya alat-alat yang dibutuhkan untuk dia bekerja. Ya, misalkan ada selain gerobak itu ada mungkin dia ingin menjual mainan, berarti mainannya yang diberikan, dia ingin laundry, yang diberikan adalah mesin cucinya. Agar bisa dana itu bisa berkembang. Orientasinya tentunya dia yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Yang tadinya dia menerima dana zakat, kalau dia mampu sudah lewat dari garis kemiskinan, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat, dan siklusnya seperti itu. Masya Allah, di Islam tuh indah sekali. Lalu ini yang terakhir, contoh dari CSR banyak sekali, yang saya rangkum hanya 4, ya perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, kemudian Unilever, kemudian Microsoft, ini mengeluarkan CSR-nya. Perusahaan yang lain banyak sekali, kita lihat Pertamina, ya karena apa? Ya ada juga memang yang dia itu sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dia kemudian mengeluarkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat. Jadi CSR ada yang memang dia sifatnya sosial inisiatif dari perusahaan, ada juga yang tuntutan dari masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung. Teman-teman sekalian, ini akan menjadi proyek berikutnya yang akan dipresentasikan oleh kawan kita. Masya Allah, siapa yang bertanggung jawab atau kelompok yang akan mempresentasikan di minggu yang akan datang? Ya, ada Rizky Awalu dengan ada Ziyad, ya agar mempersiapkan dirinya ya dengan baik. Ya, kita akan lanjutkan pola seperti ini, metode pembelajaran yang sangat menarik sebagai student center learning. Nanti akan ada beberapa penegasan dan tambahan jika itu diperlukan. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Hari yang sangat luar biasa sekali. Kita akhiri dengan sama-sama kita menutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Semoga antum semuanya sehat walafiat. Ya, jangan lupa untuk kelompok berikutnya mempersiapkan diri dengan baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.